Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul tuberkulosis atau TBC multidrug dengan resisten atau biasa disebut dengan MDR atau TB. Baik, untuk anggota kelompok kami ada 5, yaitu yang pertama ada Imadewa Yugegel Natawijaya, yang kedua ada Nilu Taris Widiantari, yang ketiga ada Abraham Felix Anugrah Haryanto, yang keempat ada Sensia Egonia Simenes, yang kelima ada Maria Martina Nona Eliza. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari tuberkulosis multidrug resistant. Tuberkulosis multidrug resistant adalah bentuk TBC yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang resisten terhadap dua obat lini pertama, yaitu isoniazid atau bisa disingkat INH dan rifampicin atau biasa disingkat RIF. MDR-TB berkembang akibat penggunaan obat yang tidak tepat, tidak patuhan dalam pengobatan, atau infeksi dari individu yang telah memiliki resistensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang epidemiologi penyebaran penyakit tuberkulosis ini. Menurut WHO Global Tuberculosis Report tahun 2023, MDR-TB menyumbangkan sekitar 3-4% dari kasus TBC baru dan sekitar 18-20% dari kasus pengobatan ulang TBC. Asia Tenggara dan Eropa Timur memiliki prevalensi MDR-TB tertinggi. Diperkirakan terdapat 450.000 kasus baru MDR-TB secara global pada tahun 2022. Indonesia juga termasuk dalam 10 besar negara dengan beban MDR-TB tertinggi di dunia. Kasus MDR-TB di Indonesia diperkirakan lebih dari 24.000 kasusnya tahun. Tingkat keberhasilan pengobatan MDR-TB masih rendah akibat terlambatan diagnosis dan kepatuhan pengobatan yang buruk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang resiko MDR-TB. Resiko MDR-TB, tidak patuhan pengobatan TBC, sensitif obat di STB, riwayat pengobatan TBC sebelumnya dengan regimen yang tidak tepat, kontak erat dengan pasien MDR-TB, sistem kesehatan yang lemah dalam memantau dan memberikan terapi TBC, koinfeksi HIV yang memperburuk prognosis penyakit. Berikut juga gejala klinis ketika seseorang terjangkit MDR-TB atau multidrug resistant tuberculosis. Gejala MDR-TB mirip dengan TBC pada umumnya, antara lain batuk kronis eh, lebih dari 2 minggu, hemoptysis yaitu atau batuk darah, penurunan berat badan signifikan, demam berkepanjangan, keringat pada malam hari, lemas dan sesak nafas. Selanjutnya, diagnosis MDR-TB. Diagnosis MDR-TB membutuhkan pemeriksaan khusus, uji cepat molekuler atau biasa disingkat TCM, deteksi resistensi terhadap rifampicin dengan teknik PCR atau gene expert. Yang kedua, tes kultur dan uji kepekaan obat, drug susceptibility testing atau bisa disingkat DST. Identifikasinya resistensi terhadap obat lini pertama dan lini kedua. Yang ketiga, tes cepat whole genome sequencing. Analisis mutasi genetik pada tuberkulosis. Tantangan dalam penanganan MDR-TB. Ada beban biaya yang tinggi untuk pengobatan dan pengawasan jangka panjang. Ada efek samping obat yang signifikan seperti nefrotoksisitasis, ada ototoksisitas, atau neuropati. Ada juga stigma sosial terhadap pasien MDR-TB. Yang terakhir, kapasitas laboratorium diagnosis yang terbatas di negara berkembang. Selanjutnya tentang promosi kesehatan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang promosi kesehatan.
Kegiatan promotif merupakan upaya peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dan mengendalikan penyakit melalui edukasi dan advokasi kesehatan. Tujuannya adalah mengubah perilaku masyarakat agar lebih proaktif dalam mencegah MDR-TB. Sasaran kegiatan promotif MDR-TB adalah kegiatan promotif diarahkan pada satu individu berisiko tinggi seperti pasien TBC, kontak erat pasien MDR-TB, dan penderita HIV/AIDS. Masyarakat umum dapat meningkatkan kesadaran dan mengurangi stigma. Yang ketiga, ada tenaga kesehatan untuk memperkuat pemahaman diagnosis dan pengobatan. Dalam promosi kesehatan dibagi menjadi 5. Yang pertama, edukasi kesehatan masyarakat. Yang kedua, kampanye kesadaran publik. Yang ketiga, penguatan peran kader kesehatan dan komunitas. Yang keempat, monitoring dan evaluasi program promosi. Dan yang kelima, promosi deteksi dini dan screening. Edukasi kesehatan masyarakat merupakan langkah pertama untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap MDR-TB. Fokus edukasi meliputi pengetahuan dasar tentang MDR-TB, yaitu mengetahui tentang definisi, penyebab, presentasi obat, cara penularan, dan gejala serta dampak. Kemudian pentingnya pengobatan lengkap dan kepatuhan terhadap terapi TBC, kini pertama untuk mencegah resistensi. Gejala awal MDR-TB, batuk lama, tidak sembuh meski diobati, hemoptisis, demam berkepanjangan, dan penurunan berat badan. Yang terakhir, pencegahan penularan, etika batuk yang benar, menjaga ventilasi ruangan, dan memakai masker. Metode edukasi ada 4. Yang pertama, penyuluhan langsung di tingkat komunitas seperti puskesmas, sekolah, tempat kerja, dan tempat ibadah. Yang kedua, distribusi media cetak seperti brosur, pamflet, dan poster informatif. Yang ketiga, penyebaran informasi melalui media digital seperti media sosial, website kesehatan, video edukasi, dan aplikasi kesehatan. Yang keempat, ada dialog interaktif dengan tenaga kesehatan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat. Yang kedua, ada kampanye kesadaran publik. Kampanye ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan mereduksi stigma terhadap pasien MDR-TB. Yang pertama, Hari Tuberkulosis Sedunia 24 Maret, pelaksanaan kegiatan seperti seminar, talk show, dan pemeriksaan TBC gratis di berbagai wilayah. Penggunaan media massa dan digital melalui iklan layanan masyarakat di televisi, radio, dan media online. Kemudian penggunaan influencer, tokoh masyarakat, atau pemimpin agama untuk menyampaikan pesan kesehatan yang lebih diterima oleh masyarakat. Kemudian ada pemasangan spanduk dan baliho di area publik strategis seperti terminal, pasar, dan pusat kesehatan. Contoh pesan kunci kampanye yaitu lengkapi pengobatan TBC, cegah resistasi dan obati. Kemudian penguatan peran kader kesehatan dan komunitas. Kader kesehatan dan komunitas berperan penting sebagai ujung tombak promosi kesehatan di tingkat lokal. Upaya ini meliputi yang pertama pelatihan kader kesehatan, meningkatkan kapasitas kader dalam memberikan edukasi pemantauan kepatuhan pengobatan pasien TBC. Yang kedua ada pembentukan kelompok pendukung pasien, komunitas atau forum diskusi untuk pasien MDR-TB dan keluarganya agar saling mendukung. Yang terakhir ada program pendampingan pasien, memastikan pematuhan pengobatan melalui Directly Observed Treatment atau DOT oleh kader kesehatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk tindakan preventif.
Jadi berikut adalah strategi pencegahan untuk mengurangi risiko penyakit tuberkulosis, multidrug resisten atau MDR-TB dengan fokus pada pendekatan vaksinasi, gaya hidup sehat, dan edukasi. Itu yang strategi yang pertama yaitu strategi vaksinasi. Jadi vaksinasi ini memainkan peran penting dalam pencegahan infeksi tuberkulosis, terutama pada kelompok yang rentan. Untuk strategi yang kedua yaitu edukasi tentang kesehatan. Jadi edukasi berperan krusial dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai MDR, TB, dan pencegahannya. Untuk strategi yang ketiga yaitu strategi gaya hidup sehat. Jadi pola hidup sehat membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga risiko infeksi TB dapat dikurangi. Untuk yang keempat adalah strategi pengendalian penularan di fasilitas kesehatan. Ada 3, ya. Yang pertama yaitu ventilasi udara yang baik, yang kedua pemberian masker, yang ketiga protokol keamanan untuk tenaga kesehatan. Jadi kita akan masuk ke slide selanjutnya yaitu tentang tindakan kuratif yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tindakan kuratif. Yang pertama, prinsip pengobatan MDR-TB. Pengobatan MDR-TB lebih kompleks dibandingkan TBC biasa karena resistensi terhadap 2 obat lini. Yang pertama utama, isoniazid dan rifampicin. Yang pertama, regimen pengobatan individual berdasarkan hasil tes kepekaan obat, drug susceptibility testing. Yang kedua, durasi pengobatan yang lebih lama, minimal 9 sampai 24 bulan. Yang ketiga, penggunaan obat lini kedua yang lebih kuat, tetapi memiliki potensi efek samping yang lebih tinggi. Yang keempat, pendekatan multidisiplin dengan keterlibatan dokter, perawat, petugas laboratorium, dan psikolog. Yang kedua, regimen pengobatan MDR-TB. WHO merekomendasikan 2 jenis pengobatan MDR-TB. Yang pertama, regimen pendek, shorter regimen, regimen panjang. Tindakan kuratif yang ketiga, terapi pendukung dalam pengobatan MDR-TB. Selain pengobatan utama, terapi mendukung diperlukan untuk memastikan keberhasilan pengobatan dan mengatasi tantangan klinis. Yang pertama, manajemen efek samping obat. Yang kedua, dukungan gizi. Yang ketiga, dukungan psikososial. Yang 5, pengobatan MDR-TB ekstrim. Jika MDR-TB berkembang menjadi extensively drug resistant tuberculosis, pengobatan menjadi lebih sulit karena resistensi terhadap fluoroquinolone dan minimal 1 obat lini kedua suntik. Amikacin, kanamicin, atau capreomycin. Pendekatan terapi, penggunaan obat baru seperti bedaquiline, delaminib, dan pretomanib. Regimen individual berdasarkan hasil DST. Durasi pengobatan dapat lebih dari 24 bulan. Yang keempat, pengawasan langsung terhadap kepatuhan pengobatan. DOTS adalah strategi pengawasan langsung oleh tenaga kesehatan atau kader dalam pemberian obat untuk memastikan pasien patuh terhadap pengobatan. Tujuannya menghindari kegagalan terapi dan resistensi obat lanjut. Metode kunjungan rutin ke fasilitas kesehatan, pengawasan oleh kader kesehatan di komunitas. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tindakan rehabilitatif. Berikut ini adalah jabaran program pemulihan atau dukungan pasca pengobatan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien tuberkulosis multidrug resisten atau MDR-TB.
Untuk yang pertama, latar belakang pentingnya program pemulihan. Pasca pengobatan MDR-TB, pasien seringkali mengalami berbagai dampak fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi akibat penyakit dan pengobatan yang berlangsung lama. Yang kedua, ada aspek program pemulihan pasien MDR-TB. Yang dukungan psikososial. Yang ketiga ada reintegrasi sosial, dan yang keempat ada pencegahan kekambuhan penyakit. Untuk rehabilitatif, ada dukungan program pemerintah dan lembaga kesehatan, dan yang berikutnya ada indikator keberhasilan program pemulihan. Yang pertama, untuk dukungan program pemerintah dan lembaga kesehatan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baik itu tadi merupakan penjelasan pemaparan materi dari kelompok kami. Jadi kita sekarang masuk ke kesimpulan, yaitu saya mengambil kesimpulan tuberkulosis multidrug resistant atau MDR-TB merupakan salah satu tantangan besar yang dalam pengendalian penyakit TBC di dunia, termasuk Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh resistensi bakteri Mycobacterium tuberculosis terhadap obat lini pertama, yaitu isoniazid, INH, dan RIF, yang membuat pengobatannya lebih kompleks, memakan waktu lebih lama, serta memerlukan dukungan multidisipliner. Jadi ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil. Untuk yang pertama itu untuk upaya promotif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Jadi tadi ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu promosi kesehatan untuk memainkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga pola hidup sehat agar dapat menghindari penyakit TBC ini. Yang kedua yaitu dengan pendekatan pengobatan. Jadi menggunakan kombinasi obat lini kedua dengan durasi 9-24 bulan tergantung pada tingkat resistensi bakteri, atau regimen pendek lebih disukai untuk pasien yang tanpa resistensi tambahan. Untuk yang keempat, kesimpulannya itu program pemulihan pasca pengobatan dengan rehabilitasi fisik seperti terapi pernafasan dan pemantauan fungsi paru. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua.